Belajar bareng BSI. Penasaran nggak gimana cara menghidupkan karakter dalam dunia sulit suara? Yuk kita simak obrolannya bersama Bunda Hana Bahagiana. Dipersembahkan oleh Bintang Suara Indonesia. Oke, ini dia bintang tamu kita. Bunda Hana Bahagiana, aka Naruto Uzumaki. Tada! Mana nih? Aduh, lagi lemot nih komputernya. Aduh. Halo. Bunda Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, Halo, Naruto dengan Naruto-nya dong. Ate Bayu. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, bersedih nih yang udah cari sebelumnya. Jadi, Bunda Hana Bahagiana atau yang kerap dipanggil Bunda Hana ini merupakan seorang voice actress atau seorang dubber Oke, ya. Bunda Hana enggak Bunda sampai sekarang? Oke, alhamdulillah masih ada yang diingat ya One Piece. One Piece di Luffy, di terus Digimon, Tommy juga di Rugrats, terus Ninja Boy juga sebagai apa NB-nya, Ninja Hattori. Banyak kan ninjanya ya? Yang jadi versusnya Ninja Hattori itu loh. Siap. Ya. Antagonis. Musuh Hattori, Kimimaki. Nah, gini. Ya, Itu ya Bunda ya. Mood Dora, iya benar. Selanjutnya kemana Dora? Yang pagi nih kita dengar terus teaser. Paling sering denger ya. Waduh. Oke. Yumi. Semua karakter yang Bunda Hana isi nih. Pernah nggak sih Bunda dapat 2 peran sekaligus dalam satu scene? Dan gimana 3 cara Bunda membagi? Oh, 3. Dapat peran 3 dalam satu Iya, 3. Ya. Ada 3. Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa itu kan Hyuga ketemu Taki dengan satu lagi peran satu scene kita bertiga langsung muncul berbarengan. Jadi Itu gimana tuh cara Bunda membaginya? Iya. Kayak dalang, agak repot sih sebenarnya. Cuma kebantu karena kita kan saya tuh kan konsen satu scene ini bisa karena kebantu dengan kita tadinya tuh Alhamdulillah ya. Kira-kira kendalanya apa sih Bunda? Misalnya suaranya ketuker gitu apa gimana? Itu kan suaranya pasti beda ya pasti. Iya, pasti suaranya beda. Gimana menghidupkannya tuh Bun? Iya, benar. Pernah juga kalau misalnya ketukar pernah. Jadi saya ngecek lagi ya ke Mas Pidi gitu. Pernah kita dubbing itu setahun kemudian baru mulai dubbing lagi gitu kan. Oh, ini peran saya yang mana gitu kan. Suaranya apa, yang seperti apa lagi mainnya. Kayak gitu, pernah kayak gitu. Oh, didengar ulang ya Bun ya caranya ya? Kenapa? Didengar ulang suaranya. Iya, harus didengar ulang lagi. Jadi ngebantu untuk mengingatkan kayak gitu. Oke, wah. Dari karakter-karakter yang udah Bunda Hana sebutin nih, ada beberapa nama karakter yang sudah kita kenal nih. Seperti tadi ya, ada Luffy dari One Piece yang One Piece-nya nggak tamat-tamat sampai sekarang. Ada juga Bud dari Dora, Kimimaki dari Ninja Hattori. Waduh. Ya. Udah banyak karakter yang Woody Woodpecker juga dulu pernah saya dubbing. Iya Kak Bunda? Iya, Woody Woodpecker yang di ATP tuh, Ra. Iya. Iya, Woody Woodpecker. Oke. Itu tingkat kesulitannya lumayan pada saat ketawa. Saat itu susah banget. Iya. Itu khas banget ya Woody tuh. Itu khas banget ya. Itu khas banget.
sempat akhirnya momennya dapat juga karena memang itu udah proses dubbingnya udah berapa tahun yang lalu. Kalau untuk peragain sekarang saya udah nggak bisa. Itu Udah lama latihannya sekali. berapa lama Bun buat ketawa Udi itu kayak gimana? Cara latihannya Bunda? Untuk Udi itu lumayan. Biasanya kalau hitungan kayak gitu kan berapa jam gitu. Kali ini bisa sehari 2 hari karena memang dituntut harus bisa persis ketawanya si Woody Woodpecker itu gitu. Itu ya Bunda ya. Sulitnya. Nah, kesulitannya lagi pada saat dubbing Ninja Hattori sebagai Kimimaki itu kan minta suara kayak Doraemon tapi lebih diserakin kayak gitu. Itu setiap kali dubbing selalu batuk-batuk. Tersiksa banget di tenggorokan karena belum terbiasa gitu kan. Terus akhirnya mencari solusinya gimana nih supaya nggak batuk gitu kan. Ya, akhirnya dapat triknya kayak gitu. Itu triknya gimana Bun biar gak apa tuh namanya ngekrek gitu suaranya? Iya. Jadi kayak ini agak ditekan gitu kan. Hattori kayak gitu. Jadi lumayan sih nggak apa sih. Kalau untuk awal tenggorokan gitu kan, itu sangat gatal banget di daerah tenggorokan karena saya makanya memang benar-benar pakai tenggorokan gitu kan. Kalau ini oh iya caranya ternyata harus ditarik gini ya. ditekan, ditarik, udah kayak gitu deh. Ditarik. Kayak gitu modelnya. Biar kedengeran shonen ya. Kayak gitu, mantu alhamdulillah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Yumi. Oh iya, tahu nih Bunda. Gimana sih awalnya Bunda Hana bisa terjun ke dunia dubbing? Terus menjadi seorang dubber yang profesional hingga sekarang ini. Awalnya, ya. Mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang cita-cita mau jadi dubber gitu kan, terus ada yang ngincer pengen jadi dubber bla 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 segala macam. Kalau saya justru faktor ketidaksengajaan saya mengantar teman untuk casting, kayak gitu. Jadi temen yang casting gitu kan. Akhirnya ya udahlah ayo. Saya karena niatnya memang cuma untuk mengantar teman, ya udah teman ikutan casting di lantai 3, saya tetap duduk di di ruang depan situ. Mengenai jaraknya lumayan jauh. Kenapa nggak sekalian casting gitu? Paksa tuh sama Pak. Casting itu apa Bunda kalau Bunda tahu? Karakter pertama yang Bunda casting. Kenapa? Kan pertama Bunda ikut casting. Telenovela. Kartun seperti apa gitu kan. Pokoknya baru pertama kali untuk dubbing itu yaitu telenovela itu. Jadi pertama kali terjun dubbing dan alhamdulillahnya saya keterima di telenovela itu dan jadi peran utama. Alhamdulillah rezeki banget itu. Alhamdulillah. Sekali tidak sengaja langsung jadi peran utama. Waduh. Menggeser teman. Cuma agak-agak keteter kan karena aduh ini dubbing itu seperti apa gitu kan. Jadi ya saya untuk saat itu beberapa teman tuh memang disediakan satu monitor di luar studio. Jadi kita latihan dulu nih. Kita jeda-jeda intonasinya seperti apa gitu kan. Kalau kita si dubbernya udah selesai latihan udah merasa oke, kita manggilnya para PD itu kita manggilnya abang gitu ya. Bang, kita udah siap nih. Oke, ayo masuk gitu kan. Kita begitu di dalam deg-degan dong. Aduh ini gimana nih ngomongnya gitu. Akhirnya nggak bisa, katanya udah siap gitu. Disuruh keluar lagi, latihan lagi. Jadi saat itu kayak gitu, kita banyak latihan di luar. Jadi benar-benar nggak langsung one take itu nggak. Masih meraba-raba. Berarti Mbak Hana tuh casting dulu baru latihan dubbing. Casting dulu langsung latihan pada saat proses dubbing itu. Kayak gitu. Bunda mau tanya dong, kesulitan pertama yang Bunda ada. Sekarang kan Bunda belum punya ini ya tentang dubbing gitu. Terus tiba-tiba casting lolos jadi peran utama. Kesulitan pertama yang Bunda hadapi itu apa sih? Kesulitan pertama udah pasti untuk menyesuaikan si karakternya itu sendiri.
seperti apa gitu kan. Ternyata ini perannya kan antagonis. Jadi saya pelajari dulu. Kesulitan kedua untuk mencari warna suaranya juga kayak gitu kan. Oh, seperti ini gitu kan, suara yang udah ibu-ibu kayak gitu. Sementara saat itu saya masih belum menikah gitu kan. Nah, itu kesulitan-kesulitan saya, jadi benar-benar harus belajar banget gitu kan, mempelajari si karakternya itu kayak gitu. Karena baru pertama kali saya dubbing kayak gitu. Sampai sekarang nih Bunda kan udah banyak banget nih karakter suara yang Bunda miliki gitu ya. Kira-kira itu kok bisa gitu memiliki karakter suara seperti itu? Itu latihannya berapa lama? Jadi gini, kuncinya itu kita harus rajin yang namanya mengeksplor suara. Jadi kalau bisa nih teman-teman jangan cuma terpaku di satu warna suara aja. Usahakan bisa punya double suara, 2 atau 3 warna suara. Atau misalnya gini deh, suara anak-anak kecil, suara remaja, suara gadis gitu, atau suara nenek-nenek deh gitu, nenek-nenek atau kakek-kakek lah kayak gitu. Itu harus minimal kita harus bisa mengeksplor suara kita gitu. Dijamin kalau cuma punya satu warna suara, suaranya cuma itu aja, ya udah perannya cuma itu aja gitu. Itu aja. Seperti itu. Oke, wah jadi buat temen-temen nih ya yang pengen penasaran gitu kok bisa karakter suaranya banyak, semuanya perlu latihan dan usaha. Mari kita teladani gitu kan. Enggak semuanya instan langsung jadi, enggak. Banget. Enggak ada, jangan kecuali mie instan ya. Iya, mie instan aja belum Kayak direbus. gitu. Jadi ya Bunda. kita juga perlu observasi suara juga itu penting juga. Kita ini anak-anak kayak gini nih, suaranya kayak gini nih. Oke, kita save tuh, kita simpan deh tuh. Nanti kalau seandainya kita dapat film yang karakternya sama nih sama yang pernah kita observasi, boleh kita praktekin. Terus kalian sama mengeksplor suara kita juga kayak gitu. Oh iya Bunda, sebagai karakter Naruto nih, katanya Bunda pernah dinotis sama Seiyu asli Naruto. Ini gimana ceritanya nih? Terus pas Seiyu asli Naruto. Pengisi suara luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Jadi saat itu ada temen penikmat khas dubbingan gitu kan. Dia suka juga main ke studio dubbing. Kebetulan saya saat itu dubbing di RCTI kan. Terus Kak, bikin ini yuk video gitu. Kita kirim nanti ke linknya Junko gitu kan. Nah terus udah kita bikin. Nah teman aku ini kan dia langsung kerja di Jepang tuh gitu kan. Sekian tahun gitu. Dia baru ingat, oh iya. Ini share ke YouTube atau ke Twitternya deh kalau nggak salah. Nah terus ke YouTube gitu kan. Nah dari YouTube ternyata ada salah satu orang dia tuh langsung share ke Twitter atau kemana gitu kan, sampai akhirnya tanpa dikasih tahu ini informasi ini dari mana, beritanya dari teman saya atau bukan, ditutup sama dia gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya kebaca sama Junko-nya. Kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah itu luar biasa. Dan kebetulan juga Seiyu aslinya Naruto tuh cewek ya Mbak Hana ya? Iya. Dan rata-rata beruntuk suara cowok anak-anak itu pasti cewek semua. Cewek semua. Karena kalau suara cewek itu lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel. Jadi masih bisa enak gitu untuk mainin suara peran cowok. Wah, berarti perjalanan Bunda dari memulai karir sebagai seorang dubber, awalnya casting secara tidak sengaja sampai menjadi seorang dubber yang dikenal sekarang itu. Iya, punya ceritanya tersendiri dan ya pasti ada jatuh bangun. Iya. Kira-kira Bunda mau tanya satu lagi nih kalau boleh Bunda ya. Karakter yang paling Bunda sukai sampai sekarang yang masih Bunda sukai. Kira-kira siapa sih Bunda? Kalau untuk karakter dari sekian banyak karakter ya sama Naruto itu. Kenapa? Karena Naruto pakai warna suara saya sendiri kayak gitu kan. Jadi nggak susah kayak misalnya suara Hachi kan kecil banget tuh. Suara Boo juga kan kecil kayak gitu. Jadi lebih aman dan lebih emang menyukai juga sih dengan warna suara si Naruto ini kayak gitu. Oke. Nah, kita kan udah
tanya-tanya nih sama Bunda Hana. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Yuk, yang mau tanya yang udah penasaran Apa yang yang mau tanya bisa pertanyaan tuh. Bisa bisa on mic di atau komen? nggak tulis di komentar. Yuk, yang mau tanya yuk. Siapa nih? Satu-satu ya teman-teman biar tetap kondusif. Ayo yang mau tanya siapa nih? Oh ya, Ra. Takutnya Bunda Hana haus gitu. Bunda Hana boleh ambil minum dulu nggak apa-apa? Bunda, nggak apa-apa. Oh iya, iya. Ada. Dari siapin ya. Iya, teman-teman yang mau nanya bisa. Aldo mau tanya tuh, katanya Aldo. Ya, yuk diketik aja kalau nggak mau unmute. Kalau mau unmute, Itu kayaknya udah ada yang nanya, diketik ya. Silakan. nggak apa-apa. Wih, mantap. Unmute atau mau diketik nggak apa-apa. Itu di chat sudahnya, coba dibacain hostnya. Oke, bentar ya, aku yang bacain ya. Maaf, ini aku matiin dulu. Apa tuh? Oke, Bunda Hananya udah ini. Oh, oke, ada di ini ya. Udah. Oke, ada di ini. Ayo, monggo. Sebentar. Kayaknya Google-ku agak lemot sedikit. Ya, Mungkin aku aja kali yang Iya, bacain, Ra. ayo. Soalnya agak nge-lag jaringanku. Boleh. Pertanyaan pertama dari Kak Ines. Kak Ines. Nih Kak Ines, Mbak. Yes. Apa nih peran pertama waktu isi peran di telenovela? Kata Karakternya ya, apa aja ya. langsung jawab aja. Karakter di telenovela saat itu Lucrecia. Apa nih peran pertamanya waktu isi peran di telenovela? Ya, jadi peran Lucrecia. Hafal namanya Lucrecia, tapi warna suaranya agak-agak berat. Gak lupa gitu ya, lah. udah lama ya Bunda Hana ya. Udah lama ya. Suara ibu-ibu gitulah. Dan dulu masih dipercaya dengan suara wanitanya. Begitu saya bergabung lebih banyak karena lebih dikasih kepercayaan suara anak-anak kayak gitu, diragukan. Ini biasa itu diragukan. Seriusan beneran. Justru bakal lebih banyak ngisi anime ya, Bunda ya. Iya, lebih itu. Jadi yakin nih ntar film gua rusak nih gitu kalau kata dialognya. Karena nggak apa-apa kasih aja. Karena maksudnya rusaknya gini, ngeganggu nih filmnya nih ntar nggak bakalan terus kalau diajak untuk project film drama Korea. Judulnya Mother sih. Peran saya sebagai nenek-nenek. Perannya suaranya berat dong gitu kan. Nah, terus teman bilang besoknya gitu kan, itu si drama Koreanya udah ditayangin nih. Karena tahu nggak, tetangga aku bilang, ini kenapa sih suara nenek-neneknya kok diisi sama suara cowok, dibilang gitu. Sampai sebegitunya kah gitu suara aku, benar-benar dikira suara cowok. Jadi nggak diterima kan. Itu nenek-nenek gitu. Kayak gitu. Berarti tipenya suara maskulin ya, cowok. Kayak gitu cowok maskulin, suara Kimi Maki kan, tapi Kimi Maki bukan maskulin ya, apa tuh? Remaja cowok mungkin. Apa tanya? Oke, makasih Bunda. Ini Marvel. Makasih Bunda. Sama-sama. Itu untuk Kak Geraldo, boleh kok apa Oke, tes. Halo kakak-kakak, apakah suara Aldo sudah terdengar? Iya, udah. Oke, salam. Oke. Salam kenal Kak Hana. Mungkin Kak Hana masih ingat saya Aldo yang waktu itu ikut workshop di Solo Pos. Oh iya. Wow. Iya, oke. Oke Kak Hana, salam.
salam lagi. Waktu itu saya Aldo mau bertanya nih Bunda Hana, tapi waktu itu kelupaan. Jadi Aldo izin tanya sekarang ya Bunda. Nah, waktu itu Aldo mau nanya nih, kan bukan terkadang sih Bunda, di dubbing itu kita harus gimana ya, supaya supaya gerak kita itu bisa menyesuaikan dengan karakter. Nah, Aldo izin tanya, apakah mungkin Bunda mempunyai tips nggak untuk kami supaya kami itu bisa karakternya? Lebih semoga dapat dipahami pertanyaan Aldo. Terima kasih Bunda. Terima kasih kembali. Iya, Geraldo. Jadi kalau untuk tips saya, dan satu-satunya adalah memang harus konsentrasi sih. Karena biar kita tuh lebih fokus dengan si lip sync-nya itu gitu. Tapi sekali waktu juga pernah sih kita kalau misalnya dubbing kan suka kasihkan tuh baca naskahnya tuh ya. Kasihkan baca sampai lip sync-nya udah lupa deh tuh kemana-mana kayak gitu. Cuma ya rada sulit karena lip sync itu kalau kita terlalu memperhatikan lip sync juga, jadi kita permainan kita jadi nggak bermain gitu. Jadi ya kunci pertama sih memang ya itu satu, konsentrasi. Balik lagi ke konsentrasi. Ya gitu. Dan lupakan masalah lip sync-nya, bukan kita. Oke, bagaimana Kak Geraldo? Udah cukup puas dengan jawaban Bunda? Sudah cukup terbantu Bunda. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tanya masa cuma ini tuh. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Roman Keanu Mufid. Katanya izin bertanya Bun, pernah ngisi di film-film Marvel di Disney Hotstar nggak? Lupa itu. Kalau Disney itu lebih ke DuckTales. Kalau untuk Disney ya, DuckTales deh kayaknya. Kalau untuk Marvel kayaknya nggak ikutan. DuckTales yang keponakannya itu. Louie itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Kak Anan ya. Mau nanya dong, di anime Naruto, scene mana yang paling berkesan saat dubbing, Mbak? Saat ketemu sama ibunya tuh, sama ibunya Naruto, terus sama ayah pas berbarengan sama ayahnya, Minato sama ibunya tuh, apa lupa deh itu tuh scene berapa gitu kan. Itu pas ketemu antara si Naruto dengan si ayah dan ibunya itu. Sempat nangis juga sih, ada satu scene yang itu sangat, cuma mohon maaf itu karena udah lama kayak gitu, cuma pernah ingat itu pas momen Naruto ketemu sama kedua orang tuanya gitu. Iya. Apalagi? Ada lagi nih Mbak Hana, satu lagi pertanyaan dari Kadil. Mbak Hana, saya izin bertanya, apa saja langkah kita sebagai pemula itu sebelum kita masuk ke dunia industri dubbing? Pengalaman bisa dibentuk. Ya salah satu contoh saya belum pernah tahu dunia dubbing itu seperti apa gitu kan. Jadi intinya tuh kita lebih banyak untuk latihan-latihan seperti kayak kita latihan artikulasi gitu kan, terus intonasi, terus kita latihan olah vokal kayak gitu. Artinya apa, kita membekali diri kita dulu seperti itu gitu kan. Bukan berarti kita nih job kayak kerja kantoran, oh aku mau dong dubbing kayak gini. Seperti kita latihan-latihan olah vokal kan, terus artikulasi segala macam, pokoknya yang berkaitan dengan suara kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya kayak gitu. Terus masih dari Kadil lagi nih Mbak Hana. Dan kalau kita belum punya pengalaman, apakah nanti kita di industri diajarkan atau malah kita harus sudah bisa dulu katanya gitu? Minimal ada bekal yang tadi saya bilang gitu, bekal yang kita kalau misalnya udah kayak gitu, kita udah punya bekal, minimal adalah gitu untuk dibantu di prosesnya itu, dalam proses itu biasanya dibantu juga sih sama pengarah dialog. Cuma ada beberapa yang misalnya untuk job ini dubbing nih ada yang sistem prosesnya harus cepat. Jadi mau nggak mau harus pakai dubber yang sudah jadi gitu kan. Dubbing, ayo kredit dulu gitu. Mulai dari yang kecil dulu, peran-peran kecil. Kayak gitu sih, biasanya seperti itu.
Oke, terima kasih Bunda Hana atas jawabannya. Sama-sama. Fadil gimana? Udah puaskah buat jawabannya? Keren banget, Banyak. keren banget. Oke, tanya lagi. Ayo ya kesempatan terakhir nih. Ayo siapa yang mau tanya? Aku mau nanya. Oh, Akai dulu katanya. Ada Bunda Hana nih pertanyaan. Selama proses tag dubbing Naruto, ada kendala yang agak susah nggak, Bunda? Misalnya part suaranya harus ditekan atau agak berlebih. susah. Kalau untuk suara ditekan enggak, karena dia menggunakan warna suara saya sendiri gitu kan. Jadi alhamdulillah enggak menemukan kendala yang sangat berat. Kecuali kalau misalnya itu kan si Naruto selalu yang teriak-teriak. Peran Iya. dia kan selalu berteriak-teriak. Ya itu kalau misalnya saya udah teriak banyak gitu kan, tiba-tiba si operator lupa, dia belum lihat. Ya Allah Mbak Ana, maaf ini lagi. Sementara Diulang. saya tuh udah capek teriak-teriak gitu. Itu kendalanya kayak gitu. Kadang teriak terus kalimat yang salah kayak gitu. Harus diulang lagi dari teriakan yang pertama itu kayak gitu. Kayak gitu sih kendalanya untuk di film Naruto. Karena dulu itu pengarah dialognya kan saya bilang, ini alhamdulillah ya, selama saat itu saya dubbing kan pada umumnya kalau untuk dubbing itu kan selalu casting. Kayak yang pertama kali saya pertama kali dubbing kan ikutan casting. Setelah di Ninja Hattori itu alhamdulillah ada broker film yang dia ngajak kerja sama saya. Setelah itu saya selalu Mbak ini saya ada film ini tolong diisi kayak gitu. Terus warna suaranya seperti apa nih? Konsultasi sama PD-nya nih. Bang gimana nih suaranya? Udah ini Naruto suara lu aja dia bilang. Suara gitu, asli aja. Naruto yang kecilnya. Paman, ramenya enak sekali paman. Oh kenyang paman. Kayak gitu. Terus ya udah kayak gitu aja, jangan terlalu ditebal, kayak dikecilin aja dulu karena masih anak-anak gitu. Kayak gitu. Jadi bisa masuk ya. Keren banget. Aku berarti beberapa tahun lalu Itu karena jadi pakai suara. Aku mau nanya, sekarang apa aja nih? Kan ada kan sekarang. Betul, saya masih tetap isi Naruto dengan peran satunya lagi anaknya Rock Lee itu siapa tuh yang rambutnya? Itu Metali ya. Oh Metali ya Metali sama Naruto yang lain kayak si ibu kodok itu bukan saya lagi, lupa nama perannya siapa kayak gitu. Baru terus terakhir itu Ninja Hattori yang si Kimi Maki. Oke. Semoga sukses selalu buat Bahana. Kita aminin semuanya ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, hubungi lagi. Sama. Oke. Sesi tanya jawab. Oke Rara, kita lanjut lagi. Makasih untuk Bunda Ana yang udah menjawab kami. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya ini ada challenge nih Bunda. Di sini challenge-nya kita jelasin dulu ya. Aduh. Wih. Apa tuh? Pasti pada penasaran ya challenge-nya. Ini challenge-nya masih dengan karakter suara ya teman-teman, karakter warna suara. Jadi kita tunas dengan beberapa dialog, tapi ya dengan suara kalian yang berbeda gitu loh. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Baik. Oke, tolong Kak Ardika naskahnya. Oke, baik. Buat contohnya ini Mbak Hana sama Kak Aru bisa duet. Ya, ini Kak, kita mau memperkenalkan salah satu anak BSI yang pernah mengisi suara Naruto dan itu lumayan dikenal nih di Facebook dan di Instagram. Coba dong Kak Aru. Assalamualaikum. Ini Naruto Waalaikumsalam. yang pakai handphone bisa dikirim di ini ya, di grup chat nanti, soalnya di handphone agak kecil teman-teman. Halo, selamat malam. Tapi aku udah banget sih, Bunda. Nggak apa-apa, coba aja coba. Ayo. Yuk bisa yuk. Kita mute dulu ya teman-teman ya, biar suaranya nggak mantul. Ya, silakan. Bunda dulu, Bo. Halo. Halo, selamat malam. Bahana. Halo, selamat malam. Bukan orang
Naruto? Oh, iya benar. Kalau tidak salah nama itu Uzumaki. Iya, benar. Aku adalah Naruto Uzumaki. Gedenya. Enggak, aku mah. Kebalik kita. Suatu kebetulan ya kita bisa berjumpa di sini. Oh ya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari temanku. Dia menghilang. Oh, menghilang. Waduh, gawat. Kau adalah teman terbaikku. Kau adalah teman yang apa? Teman yang baik? Iya, kau tahu kan? Ada yang bilang padaku begini nih. Orang yang meninggalkan temannya sendiri adalah sampah. Itu artinya kau tidak boleh meninggalkan temanmu dalam. Aku mengerti. Tidak mungkin aku meninggalkan temanku sendiri. Aku akan memberimu. Bagus, akan membantumu mencari. Let's go. Mencarinya. Keren. Oke. Gitu ya. Harus keren. Iya Mbak. Iya. Suaranya sama ya. Sama. Terlalu mirip banget. Keren. Sama Naruto Next Generation-nya nih. Ayo dong, barunya dong. Mantap. Ayo dong. Nanti Parah. kalau misalnya ada Naruto berikutnya masuk aja. Waduh. Bisa Dia tuh. jauh Kak, di Lampung. Dia dari Lampung. Aku dari Lampung Bisa Kak. dibantu. Dari Lampung Aru. Oh, di Lampung. Iya, dari Lampung. Iya. Walah, ya Allah. Iya, Kak. Iya. Keren Aru suaranya. Aduh, Kamu coba lagi. Siapa nih? Ayo ada yang mau coba lagi? Siapa nih yang mau coba? Ada lagi nggak nih? Ayo coba dong. Siapa nih yang bisa nge-impersonate banyak suara nih? Ayo dong. Ayo. Kita ramein ya teman-teman challenge-nya. Biar seru nih. Ayo. Ini monolog sendiri ya habis ini. Apa berdua? Ardika. Berdua. Ardika. Kita tunjuk aja deh. Sama Ardika sama Kodil boleh nih. Ayo. Tak ketuk. Ayo dong. Gini. Ya, hadir. Aduh. Mulai banget. Nanti Kak Hana nilai. Men, aku suka ramen Naruto. Wah, Kalau begitu kita makan kamu yang banyak ya. kau bisa aja dong. Oh iya, kau tahu, aku bisa menjadi kekasih. Aku adalah gurumu Naruto. Apa kau lupa? Wih, Oh ya? Aku adalah gurumu. Iya, aku adalah kekasih. Oh, mau coba, boleh? ayo coba sama Kak Hana. Boleh. Ayo. Ayo, silakan. Siap. Dulu ya, foto yang gedenya ya. Naruto dewasa. Iya, Naruto dewasa. Selamat malam. Monggo. Malam. Hey, Selamat malam. bukankah kau adalah Naruto? Iya, benar. Dan kalau tidak salah, namamu itu Naruto Uzumaki kan? Wah, suatu kebetulan kita bisa berjumpa di sini. Oh iya, apa yang kau lakukan di sini? Iya, kau tahu, ada yang bilang padaku begini. Orang yang meninggalkan temannya sendiri adalah sampah. Itu artinya, kau tidak boleh meninggalkan temanmu dalam keadaan apapun. Aku mengerti. Tidak mungkin aku meninggalkan temanku sendiri.
Wah, bagus. Aku akan membantumu mencarinya. Wah, terima kasih banyak. Let's go. Yo. Sekarang. Ayo. Ya, itu ya. Aku suka kalimat itu. Yang mestinya jadi Sampah. ya, Itu kata mutiaranya banyak banget kata mutiara yang iya bagus-bagus. banyak banget di Naruto ya. Wah, banyak sekali, Kak. Benar gini ya. Ada yang mau ikutan lagi nih. Ini Ada yang sebelum coba lagi, berangkat. silakan. Ayo dong, Fadil. Papa Fadil, ayo dong. Sama siapa? Tunjukkan bakatmu. Tolong tidak. Ayo Hana dong. dulunya biar istirahat dulu. Iya. Ya, istirahat dulu. Jadi Istirahat dulu. bisa impersonate nih. Ayo yang bisa banyak suara. Ayo dong, Pak. Jadi ayo dong, Fadil. Enggak dulu, udah malam. Gue dua suara kan? Coba dong. Gue sendiri ya. Boleh. Ayo. Coba ya. Boleh, silakan, silakan. Boleh sendiri. Asik. Coba dulu ya. Halo, selamat malam. Malam? Bukankah kau itu adalah siapa yang namamu? Iya sih, benar. Kalau tidak salah namamu itu Linggar ya? Wah, suatu kebetulan kita bisa berjumpa di sini ya. Oh iya, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mencari temanku. Dia menghilang. Aku nggak tahu dia kemana. Aduh, aku sedih sekali. Bawain dong, Pak. Ini temannya sendiri. Itu adalah sampah. Itu artinya kau tidak boleh meninggalkan temanmu dalam keadaan apapun. Baiklah, aku mengerti. Tak mungkin aku meninggalkan temanku sendiri. Aku Keren. Makasih latihannya. Itu sekali. Mantap. Tidak. Aku kimi mati. Yang Mau panik ya? Nggak nyoba Naruto bertemu dengan Popeye? Nah, boleh. Wah, ada Kak Pasca Silia nih. Ayo dong, Kak. Kak Hana Naruto ya? Kahana jadi Naruto, Kapaska jadi Popeye. Popeye. Oh. Dengan dialog yang ini? Iya, Boleh. Pak. Yang ini. Silakan. Oh, boleh ya. Berarti selamat malamnya Kapaska nih. Halo. Jadi yang B-nya itu Naruto-nya. Tetap pakai dialog ini. Iya, Naruto-nya yang yang B itu. ya, oke. Dari aku dulu. Oh, aku yang B. Oke. Ya. Oke. Tadi mirip apa enggak ya? Tapi belum. Nah, ini halo Kak Pasca Silia. Halo. Dia Kak Ana dan Kak Lia. Halo, selamat malam. Malam. Bukankah kau adalah Popeye ya? Iya. Nama Naruto. Wah, suatu kebetulan sekali nih. Kita bisa berjumpa di sini. Oh ya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari teman. Dia menghilang. Menghilang? Waduh, itu gawat. Kau adalah teman yang baik. Teman yang baik?
Biar kau adalah teman yang baik. Ada yang bilang padaku begini, orang yang meninggalkan temannya sendiri adalah sampah. Itu artinya kau tidak boleh meninggalkan temu dalam keadaan apapun. Aku mengerti. Tidak mungkin aku meninggalkan temanku, kan? Bagus, aku akan membantumu untuk mencarinya. Wah, terima kasih. Let's go, let's go. Ih, keren banget. Ternyata kalian bersuara selucu itu. Lucu-lucu semua ya. Wah, itu sangat suaranya. keren sekali. Itu sangat keren sekali. Mohon kondusif lagi agar suaranya tidak terbentur ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, dengan tadi adalah penutup dari challenge kita kali ini. Wah, seru-seru nih. Ternyata member-member semua BSI suaranya. lucu-lucu, keren-keren. Waduh. Oke, Ayumi. Iya. Jadi teman-teman suaranya pada unik-unik ya. Terus Bunda Hana juga terima kasih nih udah menemani malam kita. Maaf udah mau direpotin. Iya. Gitu sih. Gitu sih. Pakai suara Naruto katanya Kak, motivasinya. Iya Kak. Buat kalian semuanya, jangan pernah lupa ya, jangan pernah bosan untuk tetap latihan. Ya mau latihan artikulasi, intonasi dan sebagainya. Ya, kayak gini kan, lebih semangat lagi gitu. Nah, satu lagi, masalah attitude itu harus dijaga. Jangan sampai kita harus jaga sikap kita terhadap pengarah dialog kita, bahkan dengan teman-teman yang lainnya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu suaranya ya. Intinya sama kayak yang Keren. Oke. Jadi Rara gimana kesimpulannya Ra? Oke, teman-teman tolong kondusif lagi ya. Seperti biasa, aku minta pengertiannya di sini. Oke, hari ini kita udah belajar banyak banget nih dari Bunda Hana. Wah, sayang banget nih, kita udah ada di penghujung acara. Potbar ya. Oh iya benar. Oh iya, potbar. Hidupin itunya dong. On cam dong, on cam. Kelihatan nggak? Aduh, aku jadi hitam. Oke, kita akhir dulu ya semuanya ya. Oke, tenang. Kita mau minta pengertian lagi, tolong. Oke. Baiklah teman-teman, acara malam ini sudah berakhir. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak pada Bunda Hana yang sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu. Semoga pengetahuan yang Bunda Hana bagikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan bosan-bosan ya buat belajar. Amin. Amin. Sampai jumpa semuanya.